Kemenangan dari Arab Saudi membuat harapan timnas Indonesia ke Piala Dunia kembali terbuka. Sebelumnya, timnas Indonesia selalu mendapatkan hasil yang buruk, terlebih harus kalah di 2 pertandingan saat melawan Cina dan Jepang. Kekalahan itu membuat sebagian orang mulai meragukan Sinteyong di kualifikasi Piala Dunia. Namun, keraguan itu langsung dibalas oleh Sinteyong dengan meraih kemenangan saat melawan Arab Saudi. Hasil kemenangan membuat timnas Indonesia memanaskan persaingan di grup C. Lalu, bagaimana peluang timnas Indonesia di pertandingan selanjutnya? Yuk kita bahas. Bagi para pendukung timnas Indonesia, jangan lupa like dan subscribe. Persaingan di grup C kian memanas. Sejauh ini, semua tim masih memiliki kesempatan untuk lolos secara langsung ke Piala Dunia 2026. Dari peringkat 2 hingga peringkat ke-6, jarak poin hanya 1 saja. Bahkan peringkat 3 hingga peringkat ke-6 memiliki poin yang sama, yaitu 6. Indonesia berada di peringkat ketiga dengan 6 poin, sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Sementara Australia berada di peringkat kedua dengan 7 poin. Di grup C, hanya Jepang saja yang berlari sendiri. Jepang meraih 16 poin dari 6 laga. Jepang hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk lolos ke Piala Dunia. 1 dari 2 tiket lolos langsung ke Piala Dunia sudah pasti akan menjadi milik Jepang. 1 sisanya masih diperebutkan oleh kelima tim yang akan mendampingi Jepang. Oleh sebab itu, timnas Indonesia masih memiliki peluang besar untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Timnas Garuda tidak boleh terpeleset lagi seperti saat melawan Cina. Timnas Indonesia masih memiliki 4 lawan sisa di kualifikasi Piala Dunia dengan memainkan 2 laga kandang dan 2 laga tandang. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan masih akan bertandang ke Australia pada tanggal 20 Maret 2025. Setelah itu akan melakoni laga kandang melawan Bahrain pada tanggal 25 Maret 2025 dan Cina pada tanggal 5 Juni 2025. Serta di pertandingan terakhir akan melawan Jepang di laga tandang pada tanggal 10 Juni 2025. Jika ingin lolos langsung ke Piala Dunia, timnas Indonesia harus wajib meraih poin saat melawan Australia. Bertandang ke Australia memang bukan hal yang mudah, tetapi meraih poin di kandang Australia juga bukan hal yang mustahil. Di 2 laga kandang saat melawan Bahrain dan Arab Saudi, Australia hanya meraih 1 poin saja. Ini jadi bukti bahwa meraih poin di kandang Australia bukanlah hal yang mustahil. Jika timnas Indonesia bisa disiplin dalam pertahanan seperti saat melawan Arab Saudi dan bisa memaksimalkan penyelesaian akhir, hasil imbang bisa diraih saat melawan Australia. Peluang terbesar bagi timnas Garuda adalah saat laga kandang melawan Bahrain dan Cina. Kedua lawan tersebut kekuatan sama dengan Indonesia. Dukungan dari supporter tuan rumah akan menjadi motivasi sendiri bagi tim asuhan STY ini, apalagi melawan Bahrain yang akan menjadi laga emosional bagi supporter. Ketika sebelumnya saat pertandingan di Bahrain, timnas Indonesia harus bermain imbang karena dicurangi wasit. Tentu pertandingan ini bisa menjadi motivasi bagi penggawa timnas Garuda. Kemenangan atas Bahrain akan memperlebar kesempatan lolos langsung ke Piala Dunia, dan di pertandingan ini di atas angin timnas Indonesia akan mampu mengatasi perlawanan dari Bahrain. Laga lain yang memiliki kesempatan untuk meraih poin penuh adalah laga melawan Cina. Di pertandingan sebelumnya, timnas Indonesia kalah dari Cina setelah 2 blunder di lini belakang. Namun, secara keseluruhan, timnas Indonesia mendominasi jalannya pertandingan. Selain itu, pemilihan starting lineup yang kurang tepat menjadi salah satu faktor kekalahan Indonesia atas Cina. Di pertandingan selanjutnya, pelatih STY harus bisa memilih strategi dan starting line up yang tepat, karena kemenangan adalah harga mati di laga ini. Pertandingan terakhir adalah melawan Jepang. Apakah ada kesempatan untuk mencuri poin di kandang Jepang? Tentu ada. Pertandingan terakhir melawan Jepang, kemungkinan besar timnas Jepang sudah memastikan lolos ke Piala Dunia. Jadi saat melawan Indonesia, Jepang akan menggunakan pemain lapis kedua. Meskipun pemain inti Jepang dan lapis kedua memiliki kualitas yang sama, meraih hasil imbang saat bertandang ke Jepang bukan hal yang mustahil. Contoh saat Australia berhasil meraih poin di kandang Jepang. Australia tampil begitu rapi di lini belakang, sehingga Jepang sangat kesusahan untuk menembus pertahanan Australia. Andaikan skenario tersebut terwujud, timnas Indonesia akan meraih 14 poin di klasemen akhir. Dengan begitu, timnas Indonesia akan mendampingi Jepang lolos secara langsung ke Piala Dunia. Dengan catatan, Australia juga tidak bisa memaksimalkan laga saat melawan Jepang dan Arab Saudi. Dari 4 laga sisa, timnas Indonesia harus bisa meraih minimal 7 poin. Jika tidak bisa lolos langsung ke Piala Dunia, masih ada kesempatan untuk lolos melalui putaran keempat. Dengan catatan, harus berada di posisi ketiga atau keempat di klasemen akhir. Posisi ini yang paling realistis bagi timnas Indonesia, seperti target semula. Selain itu, timnas Indonesia juga tidak boleh lagi terpeleset dan membuang poin karena kesalahan sendiri. Kita berdoa saja timnas Indonesia bisa memaksimalkan pertandingan.